Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah saudara yang sedang mengalami kesesakan hidup saat ini? Dan saudara merindukan mujizat Tuhan. Saudara merindukan campur tangan Tuhan. Saudara merindukan doa-doa saudara terhadap segala kesesakan saudara dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan mengubahkan keadaan dan situasi kehidupan saudara saat ini. Ada pesan penting, pesan suara Tuhan melalui renungan ini kepada saudara. Firman-Nya akan meneguhkan hati saudara, firman-Nya akan membangkitkan semangat saudara, sehingga saudara akan menjalani kehidupanmu dalam iman, dan engkau akan mengalami mujizat-mujizatnya. Pesan suara Tuhan dari Mazmur pasal 118 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, pemazmur ini menceritakan apa yang dia alami dalam kehidupannya, bahwa dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami kesesakan oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena beratnya beban dalam kehidupannya. Dan dalam kesesakannya itu dia berseru kepada Tuhan. Saudara, hari ini mungkin saudara ada yang sedang mengalami kesesakan, mengalami kehidupan yang begitu berat di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi masalah yang sedang menindih saudara, beban yang sedang menindih saudara, sehingga engkau mengalami kesesakan yang begitu berat. Hidup ini terasa begitu berat, hidup ini terasa begitu sulit. Apa yang saudara lakukan dalam situasi itu? Apa yang saudara kerjakan dalam situasi dan kondisi yang demikian? Saudara, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa masalahmu sebenarnya bukan masalah yang sedang engkau hadapi, tetapi masalahmu sebenarnya adalah bagaimana engkau menghadapi masalah yang sedang engkau hadapi. Artinya apa saudara? Bahwa sekalipun begitu berat masalah yang sedang kita alami saat ini, masalah kita sebenarnya bukan masalah yang berat tersebut. Tetapi masalah kita sebenarnya adalah bagaimana kita menjalani, menghadapi masalah tersebut. Karena jika kita jalani, jika kita hadapi masalah yang sedang kita hadapi dengan cara yang benar, maka masalah itu bisa menjadi batu loncatan untuk kita mengalami keberhasilan, untuk kita mengalami kesuksesan. Jika kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi dengan cara yang benar, maka masalah yang ada saat ini bisa menjadi mujizat yang besar. Saudara, tidak ada kemajuan yang terjadi hari ini jika tidak ada masalah di masa lampau. Tidak ada kesuksesan yang terjadi hari ini jika tidak ada masalah di masa lampau. Dan tidak ada mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan jika tidak ada masalah. Karena di tengah masalah lah dibutuhkan mujizat. Artinya apa saudara? Masalah kita bukan masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Masalah ini bisa saja menjadi batu loncatan untuk terjadinya satu mujizat, satu keberhasilan, satu perkara yang besar di depan. Itu sebabnya sebenarnya masalah itu bisa membuat kita bersyukur, atau dengan kata lain seharusnya kita bersyukur dalam satu masalah jika masalah itu bisa menjadi mujizat besar di depan.
Itu jika dihadapi dengan benar. Tetapi jika kita menghadapi masalah kita dengan cara yang salah, maka masalah yang terjadi kemudian itu bisa jauh lebih fatal daripada masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Ada begitu banyak orang yang ketika dia menghadapi masalah, dia mulai mencari pelarian. Dia mulai minum minuman keras. Dia mulai masuk kepada pergaulan yang buruk. Dia mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan akhirnya hidupnya makin hancur, hidupnya makin tidak jelas, hidupnya makin berantakan. Dan masalah yang kemudian itu jauh lebih berat dari masalah yang sedang dia alami. Artinya saudara, sekali lagi masalah kita sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah yang sedang kita alami hari ini. Jika kita menghadapi masalah kita dengan cara yang benar, maka mujizat akan terjadi. Dan itulah yang mau ditegaskan oleh pemazmur ini, bahwa dia mau mengajarkan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka menghadapi masalah mereka dengan cara yang benar, sama seperti dia menghadapi masalah yang sedang dia hadapi dengan cara yang benar. Bahwa dalam kesesakan yang dia alami di dalam kehidupannya, dia berkata, aku berseru kepada Tuhan. Jadi cara menghadapi masalah yang benar dalam kehidupan kita, seberapa berat pun masalah kita, seberapa sesak pun hidupmu oleh karena masalah yang sedang engkau alami, cara menghadapi masalah dengan benar adalah dengan berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Berserulah kepada Dia, maka engkau akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupanmu. Itu yang dialami oleh pemazmur. Ketika dia ada dalam kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Dan kemudian dia menyaksikan apa yang dia alami. Ketika dia dalam kesesakan, dia ceritakan bahwa dia menjalani semuanya dengan berseru kepada Tuhan. Dan kemudian dia saksikan di kalimat berikutnya. Dia berkata, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, orang-orang yang menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya dengan berseru kepada Tuhan akan mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur, di mana dia berkata, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan beri kelegaan yang tadinya dia alami kesesakan begitu berat, begitu sakit oleh karena masalah yang sedang melanda kehidupannya. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan beri kelegaan. Orang-orang yang menghadapi masalahnya dengan berseru kepada Tuhan, sekalipun mungkin pada awalnya masalah masih ada, dan dalam prosesnya juga masalah makin besar atau tetap ada, tetapi di sana ada kelegaan di hati. Dan pada akhirnya semua akan berakhir dengan kelegaan karena Tuhan menjawab. Saudara, jika engkau menghadapi masalahmu dengan terus berseru kepada Tuhan, dalam proses engkau menghadapi masalahmu, engkau akan mengalami kelegaan demi kelegaan. Dan pada akhirnya nanti engkau akan mengalami kelegaan di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya berserulah kepada Tuhan. Dan kemudian pemazmur ini menegaskan melalui pengalaman hidup yang dia alami itu, dia berkata dalam kalimat selanjutnya, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia berkata, aku tidak takut. Karena Tuhan menjawab dia, Tuhan ada di pihak dia. Dia berkata, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Saudara,
Mungkin saat ini masalah yang sedang engkau alami itu karena orang lain. Itu karena niat jahat orang lain. Itu karena irinya orang lain, dengkinya orang lain. Rasa sakit yang engkau alami saat ini itu mungkin karena tindakan orang lain terhadapmu. Tetapi dalam situasi yang demikian, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena engkau tidak akan terima apa-apa. Yang engkau akan terima hanya kehancuran. Dalam kesesakan yang engkau alami, sekalipun itu disebabkan oleh karena kejahatan orang lain, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, karena orang yang berseru kepada Tuhan akan diberi kelegaan, dan tidak usah engkau takut. Jangan engkau bimbang, karena Tuhan ada di pihakmu. Tidak akan ada yang dapat dilakukan manusia terhadap engkau jika tidak diizinkan oleh Tuhan. Tidak akan ada orang yang bisa mencelakakan engkau jika tidak diizinkan oleh Tuhan. Tidak akan ada yang bisa menghancurkan hidupmu, menghancurkan ekonomimu, menghancurkan usahamu, menghancurkan keluargamu, atau apapun itu jika Tuhan tidak mengizinkan. Itu sebabnya dalam semua yang engkau alami, tetap berseru kepada Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan yang sedang berdiskusi dengan kami, gembalanya. Dan kemudian anak Tuhan ini berkata, kami bertanya sebenarnya bahwa bagaimana dengan usahanya. Kemudian dia mulai mengungkapkan bahwa itulah dalam menjalankan usaha ini ada niat jahat orang lain. Kadang orang lain membuat hal yang jahat, maksudnya adalah bahwa orang melakukan kejahatan melalui ilmu-ilmu gaib, melalui santet yang membuat usahanya tidak berhasil. Saya menegaskan kepada dia bahwa kalau engkau mengandalkan Tuhan, kalau engkau berseru kepada Tuhan, tidak perlu takut. Tidak ada santet-santet, tidak ada ilmu-ilmu hitam manapun yang sanggup mencelakakan engkau, yang bisa menghancurkan usahamu. Tidak akan ada. Karena kuasa Tuhan yang ada padamu lebih besar daripada kuasa apapun. Bagianmu hanya berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, maka engkau akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupanmu, atas segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan membela saudara. Berseru kepada Tuhan, jangan takut. Manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadamu kalau Tuhan tidak mengizinkan. Dan kalau Tuhan bekerja, Tuhan akan bertindak jika engkau berseru kepada Dia. Jangan takut, berserulah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bahwa dalam kesesakan yang kita alami hari ini, yang harus kita lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab kita. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada saudara. Saya rindu mendoakan segala beban, persoalan yang mengakibatkan kesesakan dalam kehidupan saudara. Dan saya rindu berdoa supaya saudara tetap berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini. Bapa yang baik, Engkau tahu segala keadaan anak-anak-Mu ini. Engkau tahu beban berat mereka, Engkau tahu kesesakan yang sedang mereka alami. Dan hamba berdoa, Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini. Tuhan, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengangkat segala beban persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tuhan beri mereka kelegaan. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah anak-anak-Mu ini menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala kesesakan yang mereka alami. Engkau menjadi tempat mereka berseru,
dan kiranya Engkau menjawab mereka dalam segala beban persoalan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-anak ini. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam semuanya itu dan memberi kelegaan atas kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Itu yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, segera bagikan renungan ini kepada banyak anak-anak Tuhan yang lain di luar sana, supaya mereka pun diberkati. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara tergerak untuk memberi persembahan syukur sebagai ucapan syukur saudara lihat di bawah video ini, di sana ada nomor rekening di mana ke sana saudara bisa memberikan persembahan syukur saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Amin. Juga saudara. Merindukan lawatan-Mu, puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu,
surapanmu. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu. Puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu. Puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak di
besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau mulia. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu
kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu.
sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu
kedukaanku, sebab hadiratmu sorga bagiku, sebab hadiratmu kepuasanku, sebab hadiratmu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus
surapanmu. Penuhilah kami, haus surapanmu. Puaskanlah sekarang rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu. Puaskanlah sekarang tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji.
disembah untuk selamanya. Kan kau mulia, ku agungkan kau gloria. Besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan kau mulia, ku agungkan kau gloria. Kau layak dipuji, kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, kau layak disembah untuk selamanya. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus. Bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang, ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang, ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasan.